Jadi kita pertemuan hari ini kita akan melanjutkan sistem jaringan komputer yaitu tentang apa komponen-komponennya, komponen pendukung. Apa yang menjadi contohnya gini, kita mengakses internet itu kan bukan langsung ada jaringannya, itu ada komponen pendukungnya. Contohnya ada kabel kan, ada komputer, ada jaringan, ada operasi sistem. Kalau tidak ada operasi sistemnya, berarti kita tidak boleh mengakses. Jadi itu yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Dan komponen itu ibaratnya ini memasak apa lah ya. Kalau masak Indomie kan itu misalnya ada banyak komponen pendukungnya di sana. Beli Indominya dulu, beli kualinya dulu, lihat ada enggak, baru kompornya ada enggak. Jadi bisa kita memakannya. Sama kayak jaringan. Bisa kita memakai jaringan itu di komputer ataupun di lab, banyak komponen-komponen pendukungnya. Langsung saja kita lihat komponen pendukungnya. Nah, inilah komponen jaringan komputer. Inilah yang kita bahas. Nah, yang pertama kita bahas itu media transmisi. Media transmisi, media pengantar. Media yang mengirimkan data, media yang mengirimkan pesan kita. Itulah media transmisi, media penyambung. Kalau untuk manusia ini seringnya disebut apa? Apa itu yang mengantarkan? Misalnya ada ngomong di sini diantarkannya ke kawannya sana, ada ngomong di sini diantarkan ke sana. Itulah media. Jadi di sini merupakan suatu media yang berfungsi untuk menghubungkan antar komputer. Jadi inilah yang menghubungkan antar komputer satu ke komputer dua ke komputer satu. Nih, media transmisi dalam jaringan ada 3 macam itu. Yang pertama itu media transmisi dengan kabel. Dengan kabel. Contohnya itu jaringan telepon. Telepon itu kan harus menggunakan kabel. Kalau tidak menggunakan kabel, kita tidak bisa mendengarkan suara. Kita tidak bisa misalnya di kantor menerima fax. Kenal dengan fax kan? Fax itu sama dengan nomor kantor biasa, tapi ada khusus alatnya, kayak printer dia. Jadi kalau misalnya ada yang fax atau ngirim file ke kantor itu bisa langsung terprint sendiri otomatis. Berarti ada yang fax. Jadi itulah yang contoh media transmisi menggunakan kabel. Kalau media transmisi tanpa kabel atau wifi ataupun wireless itu banyak. Misalnya kita nongkrong di tempat sesuatu, itulah yang disebut dengan media kabel apa wifi atau wireless. Baru media satelit. Inilah jangkauannya paling besar, bisa satu benua ataupun satu negara, satu provinsi. Ini jadi jangkauan satelit ini sangat-sangat luas. Kalau wifi kan kadang dibatasi jaraknya, dibatasi pemakainya. Itu dia. Ingat ya, 3 jenis media transmisi. Transmisi tadi pengantar, yang mengantarkan sama kayak mobil, kita diantarkan ke satu tempat ke tempat lain. Itulah kegunaannya. Jadi banyak jenis mobil kan itu. Sama lah ini, ya banyak jenis transmisi. Ada transmisi kabel, ada wifi dan satelit, WiSat. Kalau untuk kabel inilah gambarnya. Ini media transmisi kabel. Inilah namanya. Ada kabel UTP. Inilah yang sering kita lihat di lab ya. Ini kabel UTP. Inilah yang menghubungkan dari server ke PC klien, PC user. Ini dengan bantuan IRJ. Ini IRJ 45 ini kepalanya itu. Jadi inilah dicolokkan ke port PC. Kalau misalnya kalian waktu SMA jurusan jaringan TKJ ataupun RPL itu pasti, kalau untuk hal dasar IRJ 45 pasti kenal.
biarpun sama kabel UTP ini. Baru yang kedua media kabel itu jenisnya dan kabel koaksial, bukan sial ya, koaksial. Kabel koaksial ini dipakai ini di antena televisi. Inilah itu kabel koaksial namanya. Jadi kalau misalnya kalian lihat kan TV antenanya yang di belakang, itulah yang dicolokkan ini kabel koaksial namanya. Kalau untuk konektornya atau penghubungnya ini konektor BNC. Konektor BNC namanya. Kalau kabel ketiga ini ada pengantar data itu fiber optik. Inilah yang dipakai sekarang Telkomsel, fiber optik. Jadi fiber optik ini kan kelebihannya itu tidak terpengaruh sama gempa, tidak terpengaruh sama cuaca ekstrim. Data yang dikirimkannya tetap stabil. Baru biarpun ada misalnya gangguan-gangguan suara dari luar, tetap dia stabil. Itu dia. Kalau untuk pengantar ataupun konektornya ini ada jenis lengkap kartu. Itulah yang dibuat di dalam switch ataupun router. Inilah gambar 3 kabel tadi. Jenisnya dengan kabel. Jenis-jenis kabel kalau misalnya yang nanya ada kabel UTP. Itulah untuk komputer ya ataupun STP. Kalau untuk televisi koaksial. Kalau untuk jaringan paling luas ataupun antar negara itu ada jaringan fiber optik. Inilah fungsi daripada koaksial. Jadi koaksial ini bisa mencapai 500 meter dia. Jadi sangat-sangat panjang. Dan per segmen dapat dipasang 208 volt. Jadi televisi itu kan biarpun beribu-ribu kita mengaksesnya, tetap dia jernih. Gara-gara apa? Ini 10 base 5 maksudnya itu sama OHM. Kapasitas daripada bandwidth siaran dari satelit itu sangat-sangat bagus. Ini dikembangkan hingga menjadi 200 meter. 2500 pun kalau ada panjang sebuah kabel koaksial masih tetap jernih gambarnya. Baru untuk kabel UTP itu hanya 100 meter. Jadi kabel yang di lab komputer itu maksimal itu 100 meter. Dan itu pun udah kurang stabil itu. Biasanya kalau dari depan misalnya ke belakang ada 100 meter sudah disambung dengan menggunakan hub ataupun switch ataupun repeater. Sering disebut itu access point. Repeater itu kan mengulang biar kuat jaringan lab yang sebelahnya. Itu dia kalau UTP ya. Jadi lebih jauh jangkauan kabel koaksial. Kalau media kabel tadi udah ada 3, kalau untuk WiFi ada banyak ini. Ada access point indoor dalam rumah, dalam ruangan. Access point outdoor. Kalau misalnya kalian nongkrong ada dilengketkan gambar-gambar kayak gini, yang ini yang saya lingkar ini berarti itu jaringan WiFi outdoor. Baru ada ini USB WiFi. Ini dulu ya. Ini banyak USB WiFi ini waktu zaman smartphone. Kita sering ditawari nih USB WiFi. Jadi kita colokkan ke port USB, kita bisa berinternet dengan mengisi paket juga. Ada PCMI, ini juga hampir sama. Jadi ini semua ini media WiFi. Untuk jaringan media transmisi WiFi. Inilah jenis-jenisnya. Ada access point indoor, ada access point outdoor, ada router WiFi, ada laptop PCMI, USB WiFi. Ini. Baru untuk infrastruktur WLAN ini ada access point. Inilah fungsi access point tadi. Misalnya lab 1 ini ke lab 2 ini sinyalnya kurang kuat ataupun kurang stabil, harus menggunakan access point. Sama halnya dengan ini ya, WLAN. Jadi kalau kalian lihat misalnya adalah tempat nongkrong atau kampus itu ada 5 lantai.
Jadi itu yang dibangun itu bukan servernya, jadi 5, enggak. Jadi yang dibangun itu access point-nya. Access point tiap lantai. Jadi access point inilah, ini server ini kan server or gateway. Sumbernya baru di hub. Jadi dari hub ini distribusikan ke access point. Distribusikan ke access point, sama juga ke lantai 2 dibuatnya lah access point, ke lantai 3 access point. Access point inilah, makanya tiap lantai bisa memakai wifi, bisa memakai internet. Inilah yang memperkuat sinyal access point ini. Jadi enggak satu access point ya. Kalau misalnya kampusnya besar, itu udah tiap lantai ada. Makanya ada beda-beda password kan. Untuk lantai 1 passwordnya ini, lantai 2 beda, lantai 3 beda. Untuk lobby misalnya beda. Itu dia untuk menghindari daripada pemakaian yang berulang. Jadi diatur dengan media access point. Ini ada lagi jenis ad hoc. Ad hoc ini biasa sering disebut MANET kalau kalian pernah dengar. Manajemen Interface Interconnection, MANET. Inilah bersama kayak tethering atau masternya bisa semua memakai. Jadi inilah bentuk isi dalam komputer. Satu server bisa kalian bangun ini dengan menyamakan sebuah IP address. Kalau untuk media satelit inilah dipakai untuk komunikasi jarak jauh antar provinsi, antar negara, dan antar benua. Inilah satelit. Jadi jangkauan media transmisi satelit lah yang paling banyak. Jadi untuk satu satelit misalnya satu buah televisi kan itu jutaan yang pakai. Misalnya salah satu contoh Metro TV. Jadi jutaan yang memakai, itu satu satelit yang memancarkan dari udara sana. Makanya kan ada jenis penampung satelit, ada yang berbentuk parabola, ada yang berbentuk kuali, bermacam-macam dia. Sama kayak ATM. ATM itu dipancarkan oleh satelit. Di ATM itu di atas biasanya ada kayak inilah parabola. Itulah yang menangkap sinyal. Itulah yang membuat jaringan ATM itu berjalan, sistemnya berjalan. Kalau tidak ada sinyal kan otomatis kita tidak bisa transaksi di ATM. Jadi bank yang berdiri sendiri ada satelitnya itu ada BRI. Namanya BRI SAT. BRI SAT. Jadi BRI satelit ini khusus melayani bank BRI. Khusus melayani nasabah BRI. Ini kayaknya kurang profesional dia karena sering bermasalah kalau BRI dibanding bank-bank lain kan. Ada yang sini kerja di BRI kan lumayan sering dia bermasalah. Lagi ATM-nya. Mungkin salah di satelit atau di penangkap sinyal kurang tahu. Kan kadang nggak pas titiknya. Kalau ada yang pakai parabola di sini, kalau misalnya parabola itu titiknya nggak pas, itu siaran sama gambar itu kadang nggak nampak, nggak dapat. Jadi itu harus pas titik satelit penangkapnya. Inilah komponen yang mau kita bahas. Komponen kenapa kita bisa mengakses data internet di sebuah lab. Inilah pendukungnya. Ada hub, ada switch, ada repeater, ada bridge. Bridge itu jembatan penghubung. Ada router, ini mengatur biasanya, mengatur, menyaring, memfilter. Baru ada PC kan, PC komputer, personal komputer, baru ada sistem operasi apa yang dipakai. Kalau nggak ada sistem operasi kan nggak mungkin komputer berjalan. Baru protokol pendukung lainnya, ada berupa TCP/IP, ada gateway, ya. Inilah untuk penjelasan pertama, hub atau konsentrator. Hub mengirim paket ke semua komputer yang dihubungkan ke hub. Jadi internet
ataupun paket ataupun data yang terkirim ke hub, itulah yang dikirimkan ke klien, ke user masing-masing, ke pemakai, ke kita. Untuk sifatnya aktif, pasif juga, menguatkan sinyal bisa, tidak menguatkan sinyal, hanya meneruskan bisa. Hanya meneruskan maksudnya kalau udah lebih jaraknya dia hanya meneruskan, hanya penyambungan. Kalau untuk intelijen atau kecerdasannya maksudnya kunci tambahan, contohnya switch. Makanya hampir sama sih, hub sama switch. Pembagi switch, membagikan. Itu dia untuk hub. Baru yang kedua komponen repeater. Re itu mengulang. Di komponen dari suatu jaringan untuk menguatkan data sinyal yang dibuatkan pada jalur. Jadi segala sesuatu yang diakses, misalnya sinyalnya kurang bagus, inilah yang menstabilkan ini. Bertugas menguatkan data sinyal yang dilewatkan. Jadi kabel tersebut kalau ada masalah inilah yang menguatkan sinyal. Repeater. Inilah contoh repeater. Inilah misalnya yang paling bawah gedung A, yang di atas gedung B. Jadi menguatkan ke gedung B ini adalah si repeater. Jadi data yang di gedung satu ini ataupun yang di bawah ini sama-sama yang di atas. Dengan apa? Dengan repeater ini. Jadi satu gedung itu tidak karena dekat ke wifi-nya misalnya jadi cepat, enggak. Itu sama. Kenapa sama? Karena ini yang mengatur itu adalah si repeater. Repeater inilah yang mengatur jangan ada yang berlebihan, jangan ada yang kekurangan, jangan ada yang nggak bisa mengakses. Inilah yang membagi sehingga data si klien itu bisa rata, bisa merata, bisa stabil. Begitu ya. Untuk repeater, inilah gambarannya. Penyambung gedung satu antara gedung dua. Jadi stabil dia. Untuk bridge atau jembatan. Bridge dan switch adalah perangkat komunikasi data yang beroperasi pada lapisan kedua. Lapisan kedua, tahu kan OSI layer, operasi sistem interconnection. Itu ada 7 layer kan pada pertemuan pertama. Jadi yang dibahas di bridge itu di data link, data, pengiriman data, tidak. Inilah data link layer di model referensi OSI. Ciri khususnya itu protokol yang sama. Manfaat bridge juga meningkatkan kerja jaringan, dapat mengatur trafik dalam segmen kecil dibanding dengan router. Jadi itulah fungsi daripada komponen-komponen tadi. Ada yang mengatur, misalnya bridge ada mengatur. Bridge mengatur ini. Repeater tadi menyambungkan dari gedung satu. Di hub tadi menstabilkan. Itulah komponennya. Untuk bridge ada dua. Ada bridge lokal. Ini menghubungkan dua jaringan LAN secara langsung pada area yang sama. Jadi lab yang satu dengan lab yang dua ini antar gedung dengan berdekatan. Inilah menjembatani, inilah yang menghubungkan antara gedung satu yang berdekatan. Misalnya gedung A ke gedung B yang menghubungkan itu ada namanya bridge. Kalau untuk bridge remote menghubungkan dua jaringan yang saling berjauhan. Misalnya gedung di Pakam sama di Medan itu kan berjauhan, jadi perlu adanya bridge remote. Jadi seorang teknisi ataupun maintenance lab itu sebenarnya tidak harus ke Pakam. Bisa di remote-nya dari Medan. Ini harus terkoneksi internet kan. Atau sering juga itu ada namanya aplikasi. Kalau misalnya kalian di kantor, bisa kalian kerja dari rumah dengan menggunakan komputer kantor. Komputernya di kantor dengan menggunakan ada namanya juga dengan remote jarak jauh. Ada itu namanya TeamViewer. TeamViewer itu bisa kalian install di komputer kantor, bisa di rumah. Jadi bisa kalian kerja dari rumah dengan menggunakan komputer yang di kantor. Bisa kalian mengaksesnya, bisa kalian mematikan, bisa kalian menghidupkan nggak bisa mematikan. Dan kalau misalnya ada
terlupa misalnya tidak mengirimkan sebuah laporan, itu ada gunanya menggunakan tim viewer tadi. Itulah untuk bridge. Ada bridge lokal, yaitu gedung yang satu dengan gedung yang lain yang berdekatan. Kalau untuk bridge remote, menghubungkan gedung yang sangat-sangat berjauhan secara fisik. Inilah contoh bridge, gambaran bridge lokal yang atas, bridge remote jarak jauh inilah. Jadi yang satu, ini gedung satu, ini gedung dua, hanya menghubungkan. Kalau untuk bridge jarak jauh ada dua bridge-nya. Harus ditanam di gedung satu lagi, harus misalnya di gedung kedua. Jadi bisa di remote dari sini, dari sumbernya, dari servernya. Baru ada berikutnya prinsip-prinsip untuk switch. Menggunakan alamat network yang sama pada semua port. Jadi alamatnya ini, port ini yang disebut port. Kalau anak komputer jangan dibilang ini apa ya, lubang ya. Kalau misalnya di hub, itu namanya port. Inilah port. Jadi sama ini alamatnya. Kalau di sebuah port. Kalau misalnya sering kita dengar 12, 192, 168.51 misalnya, sama ini semua. Sama. Port 1, port 2, port 3, port 4. Baru prinsip kedua, membuat kabel berdasarkan alamat MAC. MAC itu Media Access Control, jadi ada berupa angka. Baru memfilter lalu lintas network berdasarkan informasi MAC. Baru melanjutkan lalu lintas berdasarkan frame, berdasarkan kelompok. Baru prinsip berikutnya, melanjutkan lalu lintas broadcast. Broadcast maksudnya meneruskan. Ada anycast, ada single cast. Kalau anycast itu dari banyak ke banyak, kalau single cast dari satu ke banyak. Atau sering dengar dulu kan waktu pakai BlackBerry ada broadcast dulu pesan itu. Berarti kita mengirimkan dari kita ke banyak orang sekaligus, itu namanya broadcast. Mengirimkan pesan dari ke banyak orang. Baru bekerja di lapisan data link, OSI, Operasi System Interconnection. Inilah gambaran untuk switch. Inilah LAN switch. Jadi hampir sama semua fungsinya sebenarnya. Hanya saja ada yang menyaring, ada yang menghubungkan, ada yang meneruskan. Menghubungkan antara gedung satu dengan yang lain. Kalau implementasi switch dalam LAN, inilah LAN switch-nya ini. Ini kan contoh jaringan LAN. Local area network, hanya di lokal aja. Inilah fungsi LAN. LAN itu bisa dipakai ke beberapa host. Host A, host B, host C, host D. Sampai port N. Port N maksudnya tidak terhingga. Bisa sampai 100, bisa sampai 50. Jadi ini pembagiannya merata. Mulai dari port 1, port 2, port 3. Baru komponen router. Merupakan hardware yang berfungsi untuk menghubungkan network atau lebih. Dua jaringan yang lebih. Itulah si fungsi si router ini. Menggunakan alamat network yang berbeda. Membuat kabel berdasarkan alamat network. Tadi siapa kan berdasarkan alamat frame. Sekarang berdasarkan layer jaringan. Baru memfilter lalu lintas network berdasarkan informasi jaringan. Ini memblokir lalu lintas di alamat yang tidak diketahui. Jadi fungsi router ini banyak. Jadi kalau kita mau hack sebuah sistem ataupun website yang bekerja di situ router. Jadi nanti siapa yang misalnya tidak ada usernya kan langsung tidak bisa masuk. Tidak ada passwordnya, langsung diblokir dia. Fungsi daripada si router. Baru komponen paling penting yang berikutnya adalah komputer. Kalau tidak ada komputer tidak bisa apa-apain, tidak bisa kita mengakses jaringan, tidak bisa berinternet.
Ini terdiri dari hardware dan software. Hardware kan berupa fisik yang nampak, yang bisa kita sentuh. CPU, hard disk, RAM, baru mouse. Kalau software kan aplikasi. Jadi dengan aplikasi sama hardware inilah kita bisa berinternet ria, berinternet, mengakses apa yang kita mau. Inilah kalau untuk operasi, sistem operasi ada Linux, ada Windows, nih, ada FreeBSD, ini sistem operasi zaman dulu ini. Orang berikutnya ada modem. Modem sering dengar ya. Ada dua jenis modem, ada modem internal, ada modem eksternal. Jadi kalau modem internal itu ini sering LAN cup tadi. Kalau misalnya PC di rumah ada klien menganggur misalnya, tapi tidak bisa menggunakan WiFi, beli aja namanya LAN cup. Kalau misalnya ada punya Fernando ada komputer yang tidak terpakai misalnya, kenapa? Karena nggak bisa terhubung ke WiFi, ini beli aja namanya LAN card, kartu LAN. Jadi bisa nanti dikasih softwarenya langsung otomatis terinstall, bisa kalian mengakses WiFi. Beda sama modem internal ini kan, eksternal ini sudah ada kita beli langsung, sudah ada misalnya USB WiFi tadi, langsung bisa kita sambungkan ke portnya, langsung terinstall otomatis. Itu dia untuk jenis modem. Jadi beli aja nih LAN card namanya. Baru sistem operasi, ada Microsoft, software non lisensi ada ini, ada lisensinya ya. Semua bisa di crack ataupun dicari lisensi supaya gratis. Inilah protokol pendukung. Ada TCP/IP, IGMP, P3, SMTP. Ini kalau di Windows bisa kalian tes protokol pendukungnya nih. Ada di sebelah kanan komputer itu, klik kanan properties, baru setting internet, baru adapter chain namanya, baru ini klik langsung. Oh ini ada submix-nya, nanti kalian lihat. Ada DNS gateway, ada IP address, semua lengkap di situ. Jadi itulah penjelasan tentang komponen pendukung jaringan komputer. Ada tadi hub, switch, repeater, bridge. Jadi kalau anak komputer ini harusnya udah biasa nih dengarin ya. Hub, switch, repeater, bridge, router, PC, sistem operasi. Beda hal sama cewek. Ya, kalau untuk cowok biasanya hafal matiin ya. Hub. Oh, ambilkan dulu hub. Ambilkan dulu repeater. Atau IRJ45. Mungkin nggak kenal itu. IRJ45. Ataupun kabel UTP. Cara memasangnya gimana, cara mengkoneksikannya gimana, mengkoneksikan kabel UTP ini dari server ke PC. Ada kabel koaksial, media transmisi tadi ada 3, media WiFi ada beberapa ini, 2, 4, ada 8. Kalau untuk fungsinya masing-masing udah dijelaskan tadi, fungsi hub, repeater. Oke, ada yang mau ditanya Sri Agustina? Kau di mana ini Sri? Di mana itu Muhammad? Lihat dulu Muhammad Syukri, kawan kita Sri Agustina. Mungkin dia di bawah ini Pak, di bawah kolong dia katanya Pak. Oh iya, di bawah kolong-kolong. Kayak camping dia. Atau dia beli dari apa? Dari Tokopedia mungkin itu ya.
Iya Pak, anti nyamuk tuh Pak. Oh, senang kali kau syukur. Iya Pak, mau tanya Pak, itu kan kalau komputer dulu kan masih zaman-zaman Windows XP, Windows berapa lah 95 ya kan, dulu saya masih ingat juga masih SMP. Ada Itu 95 kan ada. koneksi pakai mod, 97 nah terakhir. pakai 97. Nah, dia kan pakai modem koneksinya. Nah, jadi kan setelah pakai modem dia pakai apa? Kabel dia sambung diambil dari telepon, line telepon baru dia bisa connect. Nah, berarti Iya. ini pakai apa? Piranti namanya modem. Nah, Hmm. jadi kayak kalau sekarang lah ini handphone ini smartphone. Nah, ini apakah ada sendiri piranti yang seperti modem gitu juga Pak ya untuk koneksinya Pak ya? Sehingga dia bisa connect gitu Pak. Atau mungkin dengan ukuran yang apa gitu Pak? Karena kan Ada. dulu kan Itulah. besar kali modem ya kan. Itu kan semua handphone itu Jadi, dikecilkan itu. Pasti ada piranti di sana untuk menangkap sinyal. Jadi sama itu ada kayak apa ya, laptop. Laptop itu kan dikecilkan dari komputer. Komputer kan sama laptop sebenarnya, tapi dikecilkan semua. Dikecilkan hard disknya, dikecilkan misalnya penangkap sinyalnya, dikecilkan apalagi yang dikecilkan keyboardnya semua. Jadi ada penangkap di smartphone kita ini kan kalian buka ini ada penangkap sinyal, ada sama komputer ini kan. Kalau misalnya sama persis ini bagiannya sama komputer. Inilah komputer apa laptop yang dikecilkan lagi. Laptop udah dikecilkan lagi. Ya, ada prosesornya kan, ada sistem operasinya, ada RAM-nya. Ada kan RAM-nya ini 8 GB, ada yang 4 GB, ada kameranya. Jadi ini yang apa nih dikecilkan. Makanya rusak ini kan yang memperbaikinya laptop juga. Rusak misalnya sistemnya, laptop juga kan yang memperbaiki. Jadi sama semua itu dikecilkan aja pirantinya. Kalau modem dulu memang langsung banyak itu dimakan apa ya biaya ya. Kalau dicolokkan dari internet langsung naik itu pembayarannya beratus-ratus kali lipat. naik jeling tagihan. Menggunakan kabel telepon. Kalau tiba-tiba mati berarti ya. Selamat sore lah semua ya. Apa kalian semua ini? Pak, maaf Pak ya, baru saya kirim Japri tadi Pak untuk kontrak kuliahnya Pak. Belum saya kirim yang kemarin baru saya Japri nih Pak. Maaf Pak ya lupa. Oke, selamat sore lah ya. Tiba-tiba mati nggak enak, nggak ada kata